Pak Pendeta, saya selama ini sudah baik sama dia ngomongin saya di belakang. Saya tersinggung Pak Pendeta. Wajar kalau saya tersinggung. Kadang-kadang banyak alasan dan membuat kita diyakinkan kita berhak untuk tersinggung. Puji Tuhan, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo, dan pagi hari ini kita selalu setiap pagi menantikan apa yang Tuhan mau katakan, Tuhan bicara buat kita, karena setiap perkataan Tuhan mengubah cara kita berpikir, mengubah cara kita merasa, dan otomatis mengubah tindakan kita, sehingga hari lepas hari firman Tuhan ubahkan kita jadi lebih baik dan jadi berkat buat banyak orang. Dan biarlah hari ini kita jadi berkat buat banyak orang, renungkan firman, dan sebelumnya satu hati kita doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami percaya ada kasih setia, ada kebaikan yang Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan. Dan sebelum kami melihat, mengalami apa yang Tuhan sudah siapkan, sediakan, kami pergi melangkah di hari ini. Firman Tuhan mengawali semuanya. Bicara buat kami pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, titipkan pesan-Mu, Roh Kudus urapi. Dalam nama Yesus, berkati urapi kami juga yang dengar. Firman Tuhan berkati kami. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Pak Pendeta, saya tersinggung. Nah ini nih, penyakit akhir zaman, tersinggung. Pak Pendeta, saya wajar dong tersinggung. Saya udah baik sama dia, tapi dia bohongin saya di belakang. Pak Pendeta, saya selama ini sudah baik sama dia ngomongin saya di belakang. Saya tersinggung Pak Pendeta. Wajar kalau saya tersinggung. Kadang-kadang banyak alasan dan membuat kita diyakinkan kita berhak untuk tersinggung. Kita wajar tersinggung. Tapi saudara harus tahu, tersinggung ini adalah jebakan yang membahayakan. Tersinggung ini adalah jebakan yang merusak perasaan kita. Alkitab bilang di dalam Matius 24, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sehingga banyak orang murtad, dan teks murtad dalam bahasa Inggrisnya tersinggung. Banyak orang tersinggung. Tersinggung itu penyakit akhir zaman. Di ayat 10 dibilang begini. Di ayat 10, Matius 24 ayat 10, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kata murtad dalam New King James ataupun King James Version dikatakan offended, tersinggung. Dan kata tersinggung dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata skandalon. Skandalon itu adalah gambaran umpan, pemicu yang dikasih umpan. Perangkap. Pernah lihat perangkap tikus dikasih umpan, nanti tikusnya masuk, ambil umpannya, kemudian pintunya tertutup sehingga dia nggak bisa kemana-mana, terperangkap di situ. Nah, tersinggung cara kerjanya seperti itu, memerangkap perasaan kita, tidak kemana-mana, diam di tempat, di situ terus. Tersinggung merusak. Dan tersinggung adalah tanda kita sedang berjalan dalam kesombongan, karena kita harus singkirkan perasaan tersinggung. Bagaimana bisa sih dia melakukan itu pada saya? Kalau saya nggak mungkin melakukan itu kepada siapapun. Bagaimana bisa kok dia tega melakukan hal itu? Kalau saya nggak akan tega melakukan itu kepada banyak orang. Dengan tanda, dengan arti lain, kita merasa lebih hebat dari orang itu, merasa lebih bisa dari orang itu. Roma 3 ayat 23 bilang begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sadari kita juga pernah gagal, mungkin dalam hal yang lain, tapi kita juga tidak sempurna. Saya kadang-kadang pakai Roma 12 ayat 3, tiap orang punya tingkatan iman. Imannya belum sampai, tapi bukan berarti saya lebih baik dari orang itu. Setiap kita pernah gagal juga, sehingga membuat kita sadar kalau dia gagal mengasihi kita, kalau dia gagal untuk berbuat baik kepada kita, kita tidak tersinggung. Tersinggung tanda orang yang sombong. Dan kita menolak kesombongan, karena orang sombong dijatuhkan oleh Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 5 bicara tentang kasih.
Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu Yesus, dan Roh Yesus ada di hidupmu. Karena Yesus ada di hidupmu, hidupmu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak fokus pada kesalahan, menaruh perhatian yang lebih kepada kesalahan orang lain. Terlalu mahal perhatianmu untuk menaruh perhatian lebih kepada kesalahan yang orang buat di hidupmu. Itu yang membuatmu jadi tersinggung. Dan tersinggung merusak hati kita. Setiap kali kita merasa tersinggung, terganggu di hati kita, sadari itu jebakan. Sadari itu yang membuat kita merasa lebih dari orang lain. Itu merusak. Sadari bahwa kita tidak berjalan dalam kasih. Lalu sadari juga kita tidak perlu meluapkannya sampai puas kepada orang lain. Luapkan ke atas, bukan luapkan ke bawah. Luapkan ke atas. Ceritakan sama Tuhan perasaanmu. Luapkan sama Tuhan, bukan kepada orang lain. Saya percaya ketika kita meluapkan semuanya kepada Tuhan, kita akan menerima kelegaan. Karena Tuhan akan kasih kelegaan buat kita. Ketika kita lega, saya percaya kita tidak tersinggung lagi. Dan kalau saudara paham hal ini, catat nih, tidak ada yang dapat menyinggung kamu. Gimana bisa Pak Pendeta, nggak ada yang bisa menyinggung saya? Tidak ada yang bisa menyinggungmu. Bagaimana bisa? Mazmur 119 ayat 165 dikatakan great peace, damai, ketenangan yang besar, have they which love thy law. Great peace, damai yang besar adalah bagian yang dimiliki orang-orang yang mencintai firman. Cari firman Tuhan. Saya suka, and nothing shall offend them. Dan tidak ada yang bisa menyinggung mereka. Kalau kita rajin baca firman, kita ngerti apa kata Alkitab, apa yang jadi pikiran Tuhan tentang masalah yang kita hadapi, saya percaya kita nggak ada yang bisa buat kita tersinggung. Puji Tuhan, pagi ini Tuhan mau kamu tidak terjebak di dalam perasaan yang salah. Kamu tidak terperangkap di dalam perasaan yang merusak hidupmu, yaitu tersinggung. Di pagi hari ini, responi apa yang Tuhan katakan. Perkataan Tuhan ini akan mengubah hidup kita jadi orang yang tidak mudah tersinggung, tapi jadi orang yang jadi berkat buat banyak orang. Terus maju dalam Tuhan, mari kita renungkan apa yang jadi janji Tuhan ini, apa yang jadi firman Tuhan ini. Ambil waktu, tutup matamu, mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur diingatkan bahwa tersinggung adalah jebakan yang merusak perasaan kami. Kami bersyukur Tuhan, ajar kami di pagi hari ini untuk mengerti dan melakukan apa yang Tuhan tuntun di hidup kami agar kami tidak tersinggung. Berkati hamba doa dalam nama Yesus, setiap pribadi yang sedang tersinggung Tuhan jamah, beri kelegaan. Berdoa dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang butuh jawaban dan jalan keluar Tuhan berkati. Satu persatu anak-anak-Mu tidak ada yang terlewat yang menyaksikan Morning with the Word, diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, saya cari Tuhan karena saya mengerti apa yang jadi janji Tuhan. Tidak ada yang bisa menyinggung saya. Tulis responmu, responi apa yang jadi firman Tuhan di pagi hari ini. Tulis di kolom komentar responmu. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini. Mungkin ada teman, sahabat, keluargamu yang sedang tersinggung, bagikan agar mereka tidak terjebak di dalam perasaan yang merusak ini. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you.